Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunima Ratu Soleha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang spermatopita. Tumbuhan berbiji atau sering kita sebut dengan spermatopita merupakan tumbuhan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat umum. Karena kebanyakan tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan spermatopita ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan hidup manusia. Spermatopita berasal dari kata sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Biji adalah tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Oleh karena perkembangbiakannya dengan menggunakan biji, maka secara sederhana tumbuhan yang demikian dimasukkan ke dalam tumbuhan berbiji. Kadang-kadang biji dari tumbuhan kelompok ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Jadi, di samping sebagai alat reproduksi, si spermatopita ini dapat dijadikan sebagai sumber pangan. Tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok spermatopita secara morfologi sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri spermatopita. Menurut Nyoman Wijana, ciri-ciri spermatopita ada 4, yaitu 1. Struktur perkembangbiakannya yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun runjung. Setiap biji mengandung bakal tumbuhan, yaitu embrio yang terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual. Sesudah bertunas, embrio ini tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Yang kedua, sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Yang ketiga, tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Jaringan ini merupakan saluran penghantar untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan-bahan yang lainnya. Dan yang terakhir, pada hakikatnya, tumbuhan berbiji memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan berbiji atau spermatopita ini biasanya dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok berbiji terbuka atau gimnosperma dan kelompok berbiji tertutup atau angiosperma. Istilah tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma merupakan terjemahan dari gimnosperma sendiri yang berarti biji telanjang. Gimnosperma ini mempunyai bakal biji yang terbuka dan tanpa pelindung baik sebelum maupun sesudah pembuahan. Bakal biji merupakan salah satu contohnya adalah tumbuhan melinjo atau Gnetum gnemon. Apabila strobilus jantan dan betina terdapat pada pohon yang berbeda, disebut dengan tumbuhan berumah 2. Contoh lain ada Pakis heji atau Cicas rumbii dan cemara gunung atau Pinus mercusi. Pembuahan pada tumbuhan gimnospermae merupakan fertilisasi tunggal dengan selang waktu antara penyerbukan dan pembuahan umumnya berlangsung cukup lama. Baik, yang selanjutnya adalah angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma terdapat di lingkungan yang luas. Mereka dapat ditemukan sebagai tumbuhan yang hidup di tanah yang lembab dan maupun kering. Tumbuhan ini dapat ditemukan pula sebagai tumbuhan air. Bahkan di daerah pasang surut, mereka dapat berupa tumbuhan epifit bahkan parasit. Perawakan mereka bervariasi. Ada yang berupa tumbuhan basah atau herba, semak, atau pohon dengan pertumbuhan sekunder yang kuat. Bila pada gimnosperma umumnya hanya dikenal 2 bentuk pohon, pada angiosperma arsitekturnya sangat bervariasi, walaupun dasar percabangannya hanya 2 macam, yaitu monopodial atau simpodial. Menurut Nyoman Wijana, ciri-ciri tumbuhan angiosperma adalah mempunyai bunga yang sesungguhnya, daun yang pipih, lebar dengan susunan tulang yang beraneka ragam, bakal biji atau biji tidak tampak karena terbungkus dalam suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu putik,
selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan, dan mengalami pembuahan ganda. Tumbuhan atau filum Angiospermatophyta dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama yaitu kelas Liliopsida atau monokotil. Umumnya, monokotil memiliki biji dengan satu kotiledon atau daun biji. Daun-daun foliagennya sempit dengan pembuluh-pembuluh paralel. Komponen-komponen bunga berbentuk kelipatan 3, sepal atau kelopak dan petal atau mahkota tidak terdapat dibedakan sehingga dikenal sebagai tepal, dan jaringan-jaringannya vaskular bertebaran dalam berkas acak di sepanjang batang karena tidak memiliki kambium batang bersifat herba atau menerma. Yang selanjutnya adalah famili anggota kelompok monokotil dengan beberapa contoh tumbuhannya. Yang pertama yaitu Liliaceae. Contoh umum dari famili ini adalah lili atau lilium. Dan yang selanjutnya adalah Palmae. Contoh dari famili ini adalah kelapa, Cocos nucifera. Yang selanjutnya adalah Gramineae. Contoh dari famili ini adalah padi, Oryza sativa. Yang selanjutnya adalah Orchidaceae. Nah, famili ini disebut juga keluarga anggrek. Beberapa contohnya ialah anggrek Catilia. Yang selanjutnya adalah Musaceae, di mana contoh famili ini adalah tumbuhan pisang atau Musa paradisiaca. Dan yang terakhir adalah Zingiberaceae. Contoh dari famili ini adalah jahe atau Zingiber officinale. Baik, yang selanjutnya ada kelas Magnoliopsida atau dikotil. Nah, dikotil memiliki biji-biji dengan dua kotiledon, daun-daunnya lebar dengan sebuah tulang daun di tengahnya dan pembuluh-pembuluh bercabang. Nah, bagian-bagian bunga terbentuk dengan kelipatan 4 atau 5. Biasanya kelopaknya kecil nan hijau dan mahkotanya lebar dan berwarna-warni. Berkas-berkas vaskuler tersusun dalam sebuah cincin di sekeliling tepi batang. Nah, serta ada bentuk-bentuk yang berkayu maupun bentuk-bentuk herba. Yang selanjutnya adalah beberapa famili dari kelompok dikotil dengan beberapa contoh tumbuhannya, yaitu Caryophyllaceae. Anggota Caryophyllaceae ini habitusnya herba dan merupakan tanaman semusim atau tahunan. Nah, tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias. Contoh dari famili ini adalah Dianthus sinensis. Selanjutnya ada Magnoliaceae. Anggota famili ini berupa pohon atau perdu dan berbunga cukup menarik. Nah, contohnya antara lain cempaka putih atau biasa disebut dengan Magnolia grandifolia. Yang selanjutnya ada Ranunculaceae, di mana contoh tumbuhan ini adalah jinten hitam atau Nigella sativa untuk bumbu dapur. Yang selanjutnya ada Papaveraceae. Nah, contohnya dari tumbuhan ini adalah deruju atau celangkiran atau biasa kita sebut dengan nama latin Argemone mexicana. Dan yang selanjutnya ada Cruciferae. Contohnya adalah Cubis atau bernama latin Brassica oliaceae. Dan famili selanjutnya ada Rosaceae, dan sudah pasti contohnya ini dari familinya ya, namanya Rosa, berarti mawar-mawaran, yaitu Rosa sp. Famili yang selanjutnya adalah Leguminosae. Famili ini disebut polong-polongan, misalnya akasia. Dan famili yang selanjutnya adalah Malvaceae. Contoh dari Malvaceae ini adalah bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Dan famili yang selanjutnya adalah Sastaceae. Nah, tumbuhan ini yang termasuk dalam famili
semua yang kelompok kaktus ya, yang mencapai hampir 1.500 spesies. Contohnya ada Cereus jamaraku. Dan selanjutnya ada Umbelliferae, di mana contohnya adalah Sledri atau Apium graveolens. Baik, famili selanjutnya adalah Biatae. Anggota famili ini banyak menghasilkan minyak aromatik. Nah, contoh salah satunya adalah kumis kucing atau bernama latin Orthosiphon aristatus. Dan famili selanjutnya ada Solanaceae, di mana contoh tumbuhan famili ini yang paling umum adalah kentang atau Solanum tuberosum, tomat atau Solanum lycopersicum, dan cabai atau Capsicum frutescens. Dan famili selanjutnya, ini famili terakhir ya, adalah Compositae, di mana famili ini memiliki anggota paling banyak dan salah satunya adalah bunga matahari atau bernama latin Helianthus annus. Yang selanjutnya adalah bahasa tentang susunan tubuh. Yang pertama adalah akar, di mana pada pertumbuhan biji tertutup ini, akar primer yang merupakan hasil perkembangan dari akar lembaga dapat berhenti berkembang tetapi diikuti dengan pembentukan beberapa akar yang lain. Pada pangkal batang, tumbuhan dikotil pada dasarnya mempunyai perakaran tunggang. Walaupun banyak juga yang mempunyai perakaran serabut, terutama pada tumbuhan dikotil yang tidak berasal dari biji. Yang selanjutnya ada batang, di mana fungsi batang yang utama ialah mendukung bagian-bagian tumbuhan di atas tanah, terutama daun, dan sebagai penghubung antara akar dan daun. Nah, batang ini terutama pada batang muda atau batang lunak mempunyai jaringan pengangkut, yakni xilem dan flum, terhimpun dalam berkas-berkas yang tersusun kolateral. Dan yang terakhir adalah daun. Nah, pada angiosperma dikenal 4 macam susunan tulang daun, yaitu ada menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Susunan tulang daun pada dikotil umumnya ialah menyirip atau menjari, sedangkan tulang daun melengkung dan sejajar umumnya didapatkan pada monokotil. Dan yang terakhir adalah reproduksi angiospermae. Di sini, angiospermae dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif pada angiospermae disebut dengan pembuahan ganda, di mana pembuahan ganda artinya bahwa terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu antara sperma 1 dengan ovum menghasilkan zigot dan sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Nah, untuk menjelaskan pembuahan ganda ini dapat dilakukan secara bertahap, yakni pada serbuk sari pada putik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long.